Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 79. Kamu harus bertanggung jawab om, karena aku tahu kartu kamu, tegas Ambar. Yanto atau Heru mendengkus kesal mendengar tutur wanita itu. Apa maksud kamu Ambar? Tanyanya dengan tatapan tajam. Ambar berpikir dia tak bisa katakan apa yang dilihatnya, karena Heru akan berkilah. Biarlah dirahasiakan saja dulu. Yang penting foto dan video wanita di kafe juga sudah dia dapat, serta dia tahu alamat Heru. Maksud aku tahu kamu suka bermain wanita lain. Kamu buaya. Kamu ninggalin aku pasti karena wanita lain. Itu hanya persepsimu. Yang pasti aku gak mau rumah tanggaku hancur dengan menikahimu, seru Heru ketus. Oh, kalau gitu aku pergi saja ke kamar istrimu, Om. Aku bilang segalanya sama dia tentang hubungan kita. Aku yakin dia akan kaget kalau aku hamil. Heru segera memegangi tangan Ambar. Jangan Bar, jangan sekarang. Beri aku waktu untuk berpikir. Aku akan pikirkan dan kasih kamu jawaban. Besok akan aku jawab yang terbaik untuk hubungan kita. Tetapi aku sarankan kamu diberi santunan saja untuk menggugurkan kandunganmu. Kita lupakan masalah ini dan anggap gak saling kenal. Hidup seperti biasa, katanya dengan tenang. Ambar menengkus mendengar tutur katanya. Enak sekali disuruh lupakan. Bagaimana kalau dia pendarahan saat menggugurkan kandungan? Bagaimana bila dia mati dan bertemu dua algojo itu? Ambar takut dan gak mau mati muda karena kebodohan. Aku gak mau gugurin kandungan, aku mau anak ini lahir om, titik, ucap Ambar cemberut. Oke, jika itu yang kamu mau, maka aku turuti inginmu. Aku akan berbicara dengan istriku dan akan kukabari padamu, kata Heru mendesah. Aku tunggu om. Sebelum kamu pergi, aku meminta duit untuk beli susu dan kebutuhanku. Setelah kamu hilang, aku gak ada uang, kata Ambar menadahkan tangan. Dengan malas Heru membuka dompetnya dan uangnya hanya 300 di dompet. Barusan dia beri Vivi si gadis SMA yang bahenol. Heru belum datang lagi ke ATM untuk mengambil uang. Ini diserahkan ke Ambar 100. Ambar menerima dengan mata melotot tak setuju. Kok cuma segini om? Beli cilok aja kurang. Kamu sekarang jadi pelit begini, ucapnya. Uangku tinggal 200, nanti aku ambil lagi dan beri kamu, ujar Heru. Ambar cemberut teringat lelaki di depannya memberi uang yang banyak untuk wanita berseragam putih abu-abu di kafe. Ya udah, besok aku tunggu jawaban iya dari om dan aku minta duit juga. Ya, aku ke kamar anakku dulu, istriku bisa curiga, kata Heru akhirnya pergi meninggalkan Ambar. Ambar berjalan sambil tersenyum karena niatnya hanya ingin dinikahi Heru. Dia takut menggugurkan kandungan, walau hanya jadi simpanan tak apalah dalam hatinya. Yang penting dia gak susah cari uang karena Heru mau menanggung hidupnya serta anaknya. Sampai dia di ruang privat ibunya. Ambar melihat Hamdan sedang resah karena dokter dan perawat datang memeriksa kondisi ibu mereka. Ada apa mas? Kamu dari mana saja ha? Serga Hamdan menggerutu ke Ambar. Aku bertemu Om Heru, katanya singkat. Dahi Hamdan berkerut. Sekarang siapa lagi Heru? Om Heru, apa sekarang kamu jadi lacur? Kenapa pergaulanmu om? Ingat Bar, kamu hamil. Kamu ada otak gak? Tegas Hamdan marah. Heru adalah Om Yanto yang menghamili aku mas. Ternyata anaknya dirawat di sini juga dan aku gak suka kamu nuduh-nuduh aku. Aku udah berusaha mencari lelaki itu selama ini. Kita urus dia nanti karena kondisi ibu sepertinya semakin membaik. Aku juga pusing ngurus masalah kamu, jadi aku harap kamu jangan bodoh. Sentak Hamdan dan Ambar dia mendengarkan dengan kesal. Dokter staf keluar, mereka berdua segera mendatangi. Bagaimana kondisi ibu kami dok? Tanya Hamdan. Dia sudah sadar tetapi kami belum tahu lebih lanjut, kondisinya harus diperiksa lagi besok. Kalau dia stabil dijadwalkan serangkaian tes untuk tahu lebih lanjut penyakitnya, ucap dokter berkulit putih itu. Dia bersama stafnya kemudian berlalu setelah Hamdan mengucapkan terima kasih.
Mereka berdua segera mendatangi Bu Rowena yang sudah membuka mata. Ambar dengan segera memegang tangannya karena ulah dia ibunya sakit. Bu, bagaimana kondisi ibu? Tanyanya. Bu Rowena diam saja. Dia hanya mengeluarkan air lewat netranya. Kenapa ibu menangis? Tanya Ambar merasa bersalah. Hamdan mendesah yang duduk di sebelahnya. Mas juga bingung karena uang udah gak ada lagi. Bagaimana sekarang? Jika ibu gak sembuh juga maka terpaksa dia dirawat di rumah dan kamu Bar yang harus merawatnya. Kok aku hamil? Dia seperti ini gara-gara kamu, serga Hamdan. Mereka malah bertengkar. Hamdan mulai keberatan karena uang semakin menipis akibat biaya perawatan ibunya. Bu Rowena semakin menangis. Dia dengan lemah menggerakkan tangan kirinya. Mereka berdua lalu fokus pada ibunya. Ada apa, Bu? Tanya Ambar. Dengan isyarat dia mengatakan kalau sebelah tangannya gak bisa bergerak. Mereka berdua saling pandang, Ambar dan Hamdan. Besok ibu dijadwalkan periksa, semoga gak apa-apa, ujar Hamdan. Bu Rowena kembali menangis, dia bahkan gak bisa berbicara. Lidahnya keluh dan untuk mengucap sepatah kata dia gak mampu. Serangkaian tes untuk Bu Rowena dilaksanakan pagi hari dan Hamdan gak bisa ikut karena dia harus bekerja. Ambar yang di sana menjaga ibunya, kondisinya sangat memprihatinkan. Tangannya dan kaki sebelah kanan tak bisa digerakkan dan kaku. Hanya bagian kiri yang bisa bergerak dan itu pun tak bisa cepat seperti orang normal. Bagaimana kondisi ibu saya, Dok? Tanya Ambar ke dokter setelah diperiksa. Sabar saja dulu ya, nanti diberitahu setelah hasilnya keluar, kata dokter itu. Bu Rowena dibawa ke kamar perawatan lagi. Sampai di sana dia lalu dibaringkan. Ambar merasa sedih melihat kondisi ibunya. Dulu ibunya begitu cerewet, namun sekarang dia nggak bisa apa-apa dan Ambar sangat kasihan. Bu Rowena dengan lemah mencoba berbicara pada Ambar dengan bahasa isyarat. Apa, Bu? Tanya Ambar. Dengan tangan kiri dia menggerakkan dengan lemah dan berkata kalau tangan dan kaki kanannya tak bisa digerakkan. Iya, kata dokter, kita tunggu hasilnya dan semoga dengan obat ibu bisa sembuh, kata Ambar menghibur ibunya seadanya. Saat Hamdan datang, Ambar langsung menyerahkan tugas menjaga ibunya pada Hamdan. Rasanya dia lelah menjaga ibunya yang gak bisa apa-apa. Andai saja dia sehat dan gak sakit, maka dia pasti bisa mengurus ibunya. Namun istri Hamdan itu gak bisa diandalkan karena sakit juga. Terpaksa Ambar yang menjaga meski dengan setengah hati. Kamu mau kemana? Tanya Hamdan, pasalnya dia baru sampai. Dari kemarin aku belum menjumpai Om Heru, ucapnya berlalu. Ambar bergegas ke ruang perawatan anaknya untuk menagih janji yang sudah dibuatnya kemarin, tapi Heru seakan mangkir dari janjinya. Ambar kesal karena dia ternyata dibohongi lagi. Nomor handphone lelaki itu pun sudah tak aktif. Saat masuk secara pelan, ternyata ruangan itu sudah diisi oleh orang lain. Maaf, yang sebelumnya pasien di sini di mana? Oh, kami baru saja masuk, Mbak, mungkin sudah pulang, kata pasien lain di ruang privat itu. Ambar tersenyum kecut lalu menutup pintu. Tega sekali Heru membohonginya, ternyata dia dan keluarganya sudah tak di rumah sakit ini. Ambar merasa marah dengan lelaki tak bertanggung jawab itu. Sampai hati membohongi dia. Dia juga kesal karena harus menjaga ibunya karena dia tak bisa selesaikan masalahnya. Bertubi-tubi cobaan datang membuat dia hampa. Mengapa Tuhan menguji dengan cara seperti ini? Di saat kamu mendapatkan ujian, artinya Allah masih sayang padamu. Peluklah orang-orang yang masih ada di dekatmu. Syukuri setiap nikmat karena nafas adalah nikmat. Ambar gak sengaja membuka stories saat mencoba menghubungi Heru. Sebuah tulisan inspirasi dari Yuni. Ambar menengkus membacanya. Tulisan itu bagaikan mengejeknya. Dia merasa Yuni sekarang yang bergelimpangan harta sedang mentertawakan keluarganya. Rasa benci itu tiba-tiba menjalar karena dia juga gak mau membela Ambar. Dengan wajah lesu dia kembali ke ruang ibunya. Setelah ibunya stabil, Ambar akan pikirkan cara bertemu Heru dan keluarganya. Ambar akan katakan saja pada istrinya biar tahu rasa. Hasil tes ibunya keluar dan mereka menunggu dengan tak sabar ingin tahu langkah selanjutnya agar Bu Rowena segera sembuh. Apa yang terjadi pada ibu kami, Dok? Dokter melihat berbagai berkas hasil yang telah diperoleh. Bu Rowena mengeluh tak bisa menggerakkan semua anggota badan sebelah kanan. Menurut diagnosa dia terkena stroke. Kok bisa, Dok? Kenapa? Padahal ibu kami sebelumnya sehat, tanya Hamdan. Karena pasokan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak terputus. Pada saat terjadi stroke, maka sel-sel otak akan mulai mati. Gejala dari stroke sendiri diantaranya adalah cara berbicara penderita yang tak jelas atau kacau, mata dan mulut salah satu sisi wajah penderita terlihat menurun, lengan penderita mengalami kelumpuhan dan lain-lain.
Mereka diam mendengar penjelasan dokter. Apa ibu kami bisa sembuh seperti sedia kala, dok? Jika yang Anda maksud sembuh adalah kondisi fisik yang dapat kembali berfungsi dengan normal, misal kekuatan tangan dan kaki dan lain-lain, maka keadaan ini harus memerlukan prosedur rehabilitasi medik. Biasanya penderita akan melakukan fisioterapi secara rutin, di mana jangka waktu terapi tergantung dari seberapa parah gejala yang ditimbulkan pasca terjadinya stroke. Mereka seakan putus asa, terutama Hamdan. Mengapa Tuhan beri cobaan keluarganya besar sekali? Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.